Shalom, saudara terkasih, jumpa lagi. Bersyukur buat kesempatan ini boleh berbagi dengan saudara sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 91 Mazmur 91 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Saudara, bukti penyertaan Tuhan itu diingatkan dalam Mazmur 91. Nah, Daud menulis begini, atau 1 Samuel menulis begini. 1 Samuel 18 ayat 14 menulis begini. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Saudara yang kekasih, ada sesuatu yang unik kalau kita perhatikan apa yang dinyatakan penyertaan Tuhan di perjanjian lama dan penyertaan Tuhan di perjanjian baru. Ada sedikit berbeda, ada hal yang luar biasa. Kalau di perjanjian lama, Tuhan atau Roh Kudus hanya dapat menyertai orang percaya. Namun di dalam perjanjian baru, Roma 8 ayat 11 menulis demikian, bahwa Roma mengatakan, atau penulis Roma mengatakan, Tuhan atau Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Karena Yesus sendiri yang mengatakannya. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 menulis demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ada sebuah perbedaan antara apa yang ditulis di 1 Samuel 18 tadi dengan apa yang ditulis oleh Roma atau Paulus pada waktu itu. Ditulis bahwa sebab ia menyertai kamu. Itu di perjanjian baru, sampai perjanjian lama menekankan bahwa bukan saja menyertai kamu, tapi akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan, bahwa dia diam di dalam kamu, diam di dalam orang percaya. Itu artinya begini, sumber keberhasilan bukan hanya menyertai kita, tapi juga tinggal di dalam kita. Ini satu hal yang berbeda dengan apa yang terjadi atau apa yang Tuhan nyatakan di perjanjian lama. Kita harus bersyukur, dia tinggal di dalam orang percaya, bukan menyertai. Ini saudara, jika kita menghadapi situasi saat-saat ini, menderita sakit atau tantangan-tantangan ketidakberdayaan akibat kehilangan pekerjaan atau penghasilan dan seterusnya, saya mau katakan jangan izinkan emosi-emosi amarah itu, artinya keterbatasan saudara, mengaduk-aduk demikian perasaan saudara sehingga timbul perasaan-perasaan yang agresif atau ingin melakukan sesuatu yang salah. Tetapi syukur bagi Tuhan, Yesus itu sumber pemulihan atas setiap permasalahanmu, penyakitmu, usaha, pekerjaanmu, dan seterusnya. Sering karena takut kita melihat masalah-masalah lebih besar dari Tuhan yang kita percaya menjadikan kita salah atau bodoh atau melangkah yang mengambil keputusan-keputusan atas dasar pemikiran sendiri. Saya mau katakan saudara terkasih, jangan takut. Tuhan bukan saja besertamu, tetapi bergaul karib dengan orang yang senantiasa memiliki jam-jam persekutuan dengan dia. Supaya apa? Kita merasakan kehadirannya. Itu poin penting. Sekalipun engkau mungkin dalam lembah dan gunung-gunung permasalahan, dia Tuhan telah berjanji tidak akan meninggalkanmu. Ibrani 13 ayat 5b menulis, Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Jadi saudara, dia yang berjanji, dia yang setia. Nah, persoalannya adalah persoalan kita saudara-saudara hari-hari ini, di mana kita perlu tuh Yesus yang sebagai sumber pemulihan atas setiap permasalahan kita. Kita harus sering bergaul karib dengan dia, mencari dia. Buatlah jam-jam persekutuan tersendiri di rumah masing-masing, atau membangun mezbah syukur. Kalau saudara bisa, itu artinya menghadirkan Tuhan, meyakinkan bahwa bukan hadir, tapi izinkan dia, buka hatimu supaya dia tinggal di dalam engkau. Sehingga sekalipun permasalahan demi permasalahan mengantimu, ingat dia di dalam engkau jauh lebih besar. Kita bersyukur di era perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama Tuhan aja bilang Daud berhasil karena Tuhan menyertai dia. Tetapi di perjanjian baru syukur bagi Allah, dia katakan dia tinggal
tinggal di dalammu. Saudara, klaim janji itu, tetapi bangunlah persekutuan yang sungguh-sungguh dengan dia sedemikian rupa sehingga engkau merasakan kehadiran, ada kekuatan yang dari Tuhan, dari Roh Kudus memampukan Anda untuk melewati hal-hal yang sulit ini. Andalkan dia dalam setiap persekutuanmu dengan Tuhan, dan engkau akan melihat kebaikan, keheranan Tuhan dinyatakan dengan cara yang luar biasa. Itulah sebabnya saudara, di dalam 2 Korintus 6 ayat 2 menulis begini, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau dan menyelamatkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu, kata Tuhan. Jadi mari saudara-saudara percaya bahwa dia tinggal di dalam kita. Tetapi saudara yang harus memanifestasikan di demikian rupa lewat persekutuan dengan dia. Supaya rasakan kehadirannya. Tanpa memanifestasikan dalam persekutuan dengan dia, saudara tidak merasakan apa-apa, apalagi kesertaan dia. Tetapi janjinya Tuhan, dia sudah berfirman, ketika aku berkenan, aku berkenankan. Saudara raih janji itu dengan persekutuan yang sungguh, supaya saudara bisa mengalami bagaimana indahnya di dalam Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan, akan meluputkan saudara mengalir melewati beban-beban pergumulan saat ini. Saya percaya, kalau kita percaya, kita tidak pernah kecewakan. Daud seorang raja merasa bangga perkenan Tuhan. Dan kita, Alkitab ini, kita anak-anak raja, kata Tuhan. Jadi mari klaim itu dengan membangun sesuatu yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Dan hari-hari ini, saudara akan melihat perkenannya luar biasa. Itu yang saya bagi. Tuhan Yesus memberkati.